Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Puji Mutakin selaku dosen pengampu arsitektur komputer. Perkenalkan, nama saya Pipin Sofia dari kelompok 5 yang akan menyampaikan materi tentang cache memory. Nah, di sini saya ditemani dengan teman-teman. Yang pertama ada Abdul Ropi, yang kedua ada Ganang, dan yang ketiga ada Husni. Nah, pada video kali ini kami akan menjelaskan sedikit mengenai cache memory. Nah, buat kamu nih yang sudah menggunakan internet, pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah cache memory. Namun, buat kamu yang belum tahu, alangkah baiknya kamu melihat video kali ini, apa itu cache memory. Nah, untuk materi pertama yang akan dijelaskan oleh Abdul Ropi, kepadanya kami persilahkan. Saya akan menjelaskan yaitu dengan cache memory. Apa sih dengan cache memory? Cache memory adalah ruang penyimpanan sementara untuk menyimpan data akses instan yang digunakan oleh prosesor. Yang selanjutnya yaitu apakah cache memory sangat penting? Tentu saja, karena dapat menyimpan berbagai data, perangkat, aplikasi, website, dan program yang sering kamu gunakan. Ya, di sini juga sangat penting ya untuk cache memory karena selain dari penyimpanan internal, cache memory juga berfungsi untuk penyimpanan sebagai penyimpanan eksternal. Fungsi dari cache memory yaitu mempercepat proses akses data, meringankan kerja prosesor menjadi perantara untuk CPU dan memori utama, meningkatkan performa ingatan. Di sini sudah jelas, cache memory itu bisa membantu pekerjaannya prosesor dan memperingan data-data yang ada di dalam CPU. Ya, di sini kan dari cache memory bisa membantu penyimpanan internal dan eksternal itu. Yang eksternalnya itu bisa disimpan bisa disebut dengan cache memory. Yaitu jenis cache memory ada cache disk, ada server cache. Untuk selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh teman saya untuk pemateri selanjutnya. Ya, materi selanjutnya silahkan saja untuk teman saya. Terima kasih kepada Abdul Ropi selaku pemateri pertama yang telah menyampaikan materinya. Nah, selanjutnya kita lanjut nih kepada pemateri kedua yaitu Ganang. Saya persilahkan. Ya, baik. Di slide kali ini saya akan membahas mengenai cara kerja dan manfaat dari memori cache. Nah, dalam penjelasan cepat, data cache bekerja dengan menyimpan data untuk diakses kembali di memori perangkat. Data disimpan tinggi di memori komputer tepat di bawah unit pemrosesan pusat atau dalam kurung CPU. Nah, semua data yang disimpan dalam beberapa lapisan dengan tingkat cache utama yang dibangun ke dalam chip mikroprosesor perangkat. Kemudian dua tingkat sekunder lagi yang memberi makan tingkat utama. Nah, data ini disimpan hingga time to life atau dalam kurung TTL yang menunjukkan berapa lama konten perlu disimpan dalam cache. Kadaluarsanya atau cache hard drive perangkat terisi. Nah, data biasanya di-cache dengan dua cara, melalui browser atau cache memory atau melalui CDN. Nah, seperti penjelasan yang akan saya jabarkan kepada kalian. Nah, cache browser yang pertama ini ada cache browser dan memori. Cache memori penyimpanan data secara lokal di komputer yang menjalankan aplikasi atau browser. Nah, saat browser aktif, sumber daya yang diambilnya disimpan dalam memori akses acak atau random access memory RAM atau hard drive-nya. Nah, saat berikutnya sumber daya diperlukan untuk membuat laman web, sehingga browser menariknya dari cache daripada server jarak jauh yang membuatnya lebih cepat untuk mengambil sumber daya dan memuat laman. Nah, kedua ini ada CDN. Nah, CDN ini sesing adalah salah satu tugas CDN yang menyimpan data di lokasi yang terdistribusi secara geografis untuk mengurangi waktu muat. Nah, menangani lalu lintas dalam jumlah besar dan melindungi dari serangan cyber.
Permintaan browser dialihkan ke CDN lokal yang memperpendek jarak yang ditempuh data respon dan mentransfer sumber daya lebih cepat. Nah, mungkin kita akan membahas mengenai manfaat penggunaan memory cache ya. Nah, saat pengguna ini mengunjungi situs web baru, browser perlu mengunduh data untuk memuat dan menampilkan konten di halaman. Untuk mempercepat proses ini, saat pengguna mengunjungi situs di lain waktu, browser menyimpan konten di halaman dalam cache dan menyimpan salinannya di hard drive perangkat. Akibatnya, saat pengguna membuka situs web itu lagi, kontennya sudah disimpan nih di perangkat mereka dan laman akan dimuat lebih cepat. Nah, memory cache memory cache menawarkan latensi yang sangat rendah, yang artinya dapat diakses dengan cepat. Nah, mungkin untuk slide selanjutnya, saya akan menyerahkan kepada teman saya. Terima kasih kepada Ganang yang telah menyampaikan materinya. Kita lanjut materi selanjutnya yaitu yang akan disampaikan oleh Husni. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husni Syakir. Saya dari FC2. Saya akan menyampaikan cara bekerjanya cache memory. Pada saat user melakukan request melalui browser atau aplikasi, prosesor akan mengecek ketersediaan data di memori cache lebih dulu. Jika user berupa pertama kali melakukan akses, tentunya belum ada data di cache. Maka dari itu, prosesor akan mengakses sumber utama database secara langsung. Saat mengambil data dari sumber utama, prosesor juga akan mencatatnya di cache. Jadi pada akses selanjutnya, prosesor bisa langsung mengambil data dari cache. Next, tipe cache memory terbagi menjadi 3. Yang pertama merupakan tipe cache memory utama atau cache internal yang terpasang pada prosesor atau CPU. Dan yang kedua merupakan jenis cache eksternal yang umumnya memiliki kapasitas yang lebih besar daripada cache level pertama dengan kapasitas di antara 256 KB hingga 512 KB. Dan yang selanjutnya jenis cache yang ketiga yaitu memiliki kapasitas yang jauh lebih besar sekitar 1 MB hingga 8 MB. Namun bila dibandingkan dengan kecepatan pengelolaan data level yang pertama dan level yang kedua, jenis ini jauh lebih lambat. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Saya serahkan selanjutnya kepada Pipin Sophia. Dipersilakan. Terima kasih kepada Husni yang telah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Mungkin untuk kesimpulannya adalah sederhananya, cache memory merupakan sebuah sistem memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data-data instruksi yang sering sistem gunakan. Tujuannya antara lain agar mempercepat sistem dalam membaca yang kemudian berpengaruh pada CPU agar tidak lagi mengakses ke sumber memori utama. Nah, singkatnya, cache memory ialah jenis memori yang berukuran kecil untuk mengakses data instan dengan kecepatan tinggi ke prosesor. Cache memory memang menyimpan informasi dari program aplikasi dan data pada perangkat yang sering kita gunakan. Nah, untuk proses membaca dan pengambilan data pada cache memang berlangsung dengan cepat. Setiap kali prosesor untuk pertama kali mengakses data pada sebuah komputer akan membuatkan salinan data yang kemudian akan masuk ke dalam cache. Kemudian, ketika prosesor hendak mengakses data tersebut kembali, prosesor akan mengecek salinan tersebut dan akan mengaksesnya duluan sehingga lebih cepat dan efisien. Nah, jika tersedia, maka fungsi memori yang lebih besar seperti RAM dan harddisk akan bekerja. Cache memang memiliki fungsi yang sangat hebat. Semakin besar cache memori yang tersedia pada sebuah komputer, maka kerja prosesor akan bertambah semakin cepat dan efisien. Nah, gimana nih? Tertarik nggak videonya? Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih, semoga bermanfaat.